Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hari ini? Semoga dalam keadaan sehat walafiat serta dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Saya, Bu Karin, insya Allah pada hari ini akan menyampaikan materi tentang sujud syukur dan sujud tilawah. Ibu harap dengan pembelajaran ini anak-anak dapat mengetahui apa itu sujud syukur maupun apa itu sujud tilawah, serta bagaimana cara-cara melaksanakan. Namun sebelum kita masuk kepada materi hari ini, kita akan mengulas sebentar materi pada pertemuan sebelumnya tentang pengertian sujud. Masih ingat anak-anakku apa itu pengertian sujud? Ya, sujud adalah perbuatan jasmani di mana bagian tubuh kita yang paling mulia, bagian tubuh kita yang kita gunakan untuk berpikir, kita tundukkan, kita tempatkan di tempat serendah-rendahnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian secara rohani kita merendahkan diri kita tunduk kepada Tuhan kita, siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian apakah sujud itu hanya dilakukan ketika sholat saja? Tidak ya, Nak ya. Jadi sujud itu bisa dilakukan di dalam sholat maupun di luar sholat. Anak-anakku, pada hari ini kita akan membahas tentang dua macam sujud. Sebelumnya, apakah anak-anak pernah melihat sebuah kemenangan pertandingan sepak bola? Ataukah kemarin mendengar bahwa Indonesia telah memenangkan sebuah pertandingan bulu tangkis? Atau bahkan anak-anak bahkan pernah memenangkan sebuah perlombaan, misalnya perlombaan tapak suci. Sebagai umat muslim, kita bila mendapat sebuah kenikmatan yang besar, kita akan melakukan sujud. Nah, inilah yang disebut dengan sujud syukur. Jadi, yang dimaksud dengan sujud syukur adalah sujud yang dilakukan apabila kita mendapatkan sebuah kenikmatan, atau bisa jadi juga jika kita terhindar dari sebuah musibah atau kesusahan yang besar. Sujud syukur hukumnya adalah sunnah, sebagaimana yang terdapat dalam hadis an Abi Bakrah annan Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza atahu amrun yasurruhu aw yusra bihi kharra sajidan syukran lillah, yang artinya dari Abu Bakrah, sesungguhnya apabila datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sesuatu yang menggembirakan atau kabar suka, beliau langsung sujud berterima kasih kepada Allah. Nah, sebagaimana kita tahu, Nabi Muhammad adalah manusia paling mulia di muka bumi ini. Manusia yang paling mulia melakukan sujud syukur apabila mendapatkan kabar gembira kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kita sebagai hambanya, bukan nabi, bukan rasul, maka kita tentunya harus lebih banyak bersujud apabila mendapatkan kenikmatan atau terhindar dari sebuah kesusahan yang besar. Lalu apa saja syarat dan tata caranya? Jadi sujud syukur dilakukan bisa tanpa berwudu, tanpa menghadap ke arah kiblat, meskipun bisa dilakukan dengan wudu dan menghadap kiblat, namun itu hukumnya adalah sunnah. Kemudian sujud syukur bisa dilakukan di mana saja ketika kita mendengar kabar baik yang kita dengar itu. Kemudian sujud syukur dilakukan sebanyak 1 kali tanpa takbir, salam, dan dilakukan di luar sholat. Sujud syukur dilakukan ketika kita mendengar kabar baik, kabar gembira, lalu dengan mengucapkan tasbih. Apakah anak tahu apa bacaan tasbih? Ya, tasbih adalah subhanallah. Kemudian kita juga bisa mengucapkan tahmid.
tahmid adalah alhamdulillah. Dan kita juga bisa berdoa di dalam sujud tersebut. Lalu apakah kita melakukan sujud syukur itu hanya bila mendapatkan kemenangan yang besar atau kenikmatan yang besar? Nah, kita bisa bersujud syukur bila bisa juga saat mendapatkan kemenangan itu, atau jika kita naik kelas, atau jika kita terhindar dari musibah yang besar atau kesusahan yang besar. Misalnya seperti saat ini pandemi yang mewabah di bumi ini, jika kita sebelumnya melakukan kontak langsung atau mengalami gejala, lalu kita memeriksakan diri dan hasilnya itu adalah negatif, maka kita bisa bersujud syukur atas karunia yang diberikan Allah itu. Kita lanjut kepada bahasan selanjutnya, yaitu sujud tilawah. Nah, sujud tilawah dilakukan bukanlah saat kita melakukan tilawah atau bertilawah, dan bukanlah kita melakukan sujud tilawah apabila kita membaca Quran surah As-Sajdah. Namun, sujud tilawah adalah sujud yang kita lakukan saat membaca atau mendengarkan ayat-ayat sajadah yang ada dalam Al-Quran. Lalu apa hukumnya? Hukumnya adalah sunnah. Bagaimana yang telah diriwayatkan oleh hadis riwayat Tirmizi, an Ibni Umar anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yuqra'u alaina al-Qur'an fa idza marra bis sajdati kabbara wa sajadana ma'ah. Rawahu Tirmizi. Yang artinya dari Ibnu Umar, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah membaca Al-Qur'an di depan kami. Ketika bacaannya sampai kepada ayat sajdah, lalu beliau bertakbir, lalu bersujud, maka kami pun sujud bersama-sama beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syaratnya apa saja? Yang pertama, sujud tilawah bisa dilakukan di dalam sholat. Ketika seorang imam atau kita membaca surah yang terdapat ayat sajdah di dalamnya, maka kita disunahkan untuk melakukan sujud tilawah. Nah, syaratnya adalah kita suci, menutup aurat, dan menghadap kiblat. Syarat yang dilakukan ketika kita melakukan sujud tilawah di luar sholat adalah menukar baju kita, pakaian kita dengan pakaian yang bersih. Lalu tata caranya yaitu, jika di dalam sholat kita sudah membaca ayat sajdah, lalu kita langsung bersujud setelah membaca ayat sajdah itu. Kemudian setelah itu kita membaca bacaan sujud tilawah. Dan kemudian kita bangkit, berdiri kembali lagi untuk melanjutkan sholat kita, dan seterusnya. Kemudian tata cara sujud tilawah bila dilakukan di luar sholat, yaitu bila kita mendengar atau membaca ya. Bila mendengar atau membaca ayat sajdah, maka kita melakukannya dengan niat dalam hati untuk melakukan sujud tilawah. Yang kedua, dengan takbiratul ihram ya nak, Allahu Akbar begitu. Yang ketiga, sujud sebanyak 1 kali. Nah, setelah itu anak-anak duduk, kemudian salam. Lalu bacaan dalam sujud tilawah yaitu sajada wajhiyah lilladzi khalaqahu wa syaqqa sam'ahu wa basyarahu bihaulihi biquwwatihi. Diulangi lagi ya nak ya. Sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi. Sekali lagi biar hafal ya. Sajada wajhiya lilladzi
khalaqahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi. Artinya, aku bersujud kepada Tuhan yang menjadikan diriku, yang menciptakan diriku. Tuhan yang membukakan pendengaran dan penglihatan dengan kekuasaannya. Hadis riwayat Tirmidzi. Nah, yang disebut dengan ayat-ayat sajadah itu apa saja? Ada 15 ayat yang disebut dengan ayat-ayat sajadah. Yang pertama Al-A'raf ayat 206, Ar-Ra'd ayat 15, An-Nahl ayat 49, Al-Isra ayat 107, Surah Maryam ayat 58, Surah Al-Hajj ayat 18 dan 77, Surah Al-Furqan ayat 60, An-Naml ayat 25, Surah As-Sajadah ayat 15, Surah Shad ayat 24, Surah Fussilat ayat 37, An-Najm ayat 62, Al-Insyiqaq ayat 21 dan Al-Alaq ayat 19. Apabila anak-anak kesulitan dalam menghafalkan ayat-ayat sajadah itu, saya tidak hafal, Bu. Nah, anak-anak bisa mencek dalam Al-Quran. Ada tanda seperti dalam surah Al-Alaq ayat 19 ini, kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Nah, setelah itu di atas ayatnya, di atas nomor ayatnya itu ada tanda as-sajdah kecil. Nah, itu menandakan bahwasanya ayat itu adalah ayat sajdah. Atau bisa juga dalam mushaf Al-Quran itu terdapat seperti gambar mihrab kecil. Nah, itu juga salah satu tanda bahwa ayat tersebut ayat sajdah. Baik, anak-anakku, mari kita tarik kesimpulan pada pelajaran hari ini. Jadi, sujud merupakan sebuah cara atau sebuah kesempatan bagi hambanya untuk lebih dekat kepada sang Khalik penciptanya. Dan sujud adalah kondisi di mana seseorang berada dalam posisi yang paling serendah-rendahnya menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, bukti bahwa hamba tersebut tunduk kepadanya. Nah, Ibu cukupkan pelajaran pada hari ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa terapkan protokol kesehatan. Memakai masker, mencuci tangan pakai sabun, dan menjaga jarak. Nun wal qalami wa ma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.